Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman ya di channel saya Multi Elektro. Oke, kali ini saya kedatangan speaker aktif merek Polytron teman-teman. Mana ya mereknya? Nih, Polytron. Oke, kendalanya kali ini tempat volume mic-nya rusak teman-teman ya. Ini kenapa sudah bongkar? Ini udah bongkar, datangnya tadi malam teman-teman ya. Pemiliknya bongkar sendiri dan nggak bisa karena nggak ngerti selanya gimana tempat bongkarnya. Dan kok pengen teman-teman tahu ya, ini udah lecet-lecet karena pemiliknya itu bongkar nggak ngerti baut-bautnya bagian mana, posisi mana, main bongkar aja akhirnya diganjel teman-teman. Ini tutupnya. Ini tutupnya. Nah, kelihatan ya bekas congkel-congkelan. Nah, ini tutupnya diganjel pakai baut ini. Ada-ada aja kan, karena nggak ngerti cara membongkarnya. Nah, oke lah, itu dia kenapa saya udah bongkar, karena pemiliknya bongkar sendiri, nggak ngerti bongkarnya salah. Kemudian ini semalam saya coba cek juga, pemiliknya juga pengen tahu cara bongkarnya. Setelah saya bongkar, ini ada tombol-tombol ya. Ini untuk volume mic, ini untuk echo, dan untuk yang lainnya. Ini maaf sedikit saya jelaskan ya. Nah, ini mana? Ini level mic, echo, dan yang lainnya untuk ngeplaynya ya. Nah, aduh, jatuh lagi. Ini kata pemiliknya rusak, pengen diubah aja tombolnya ya. Ini tombol bawaan dari mic, volume mic ya. Nah, ini kendalanya udah rusak nih teman-teman ya. Tuh, ini kendala awalnya ditekan baru mau. Nah, setelah ke rumah saya, sudah saya bongkar, udah beres. Ini belum mau diganti semalam. Hanya pengen dipindahin aja ya. Ini tempat echo bagus dipindahin ke 4 mic. Tapi kenyataannya beda. Walaupun sudah dipindah, tetap aja nggak mau ya teman-teman ya. Nah, setelah rundingan bla bla segala macemnya, ya udahlah, tinggal terima beres. Tapi nantinya ini nggak hanya dipindah ya teman-teman, mau diganti yang baru sekalian. Dan ada tambahan lagi, ditambahkan di custom rubah jika ada penambahan Bluetooth. Oke teman-teman ya, ini makan proses yang lumayan lama. Jadinya maaf kalau misalkan nantinya ada penggambaran gambar yang kurang bagus ataupun penjelasan saya kurang. Oke, ini mau saya perbaikin dulu, dan sudah saya cek semalam kerusakannya juga saya coba cek semalam ya, pada kapasitor ini kapasitor apa resistor ini, kayaknya ini kapasitor tapi berbentuk SMD ya. Nah, ini kode kapasitor 409, kelihatan ya. Ini putus teman-teman ya. Nah, nanti akan saya coba ganti. Kalau saya carikan dari SMD ini nggak ada, ya udah akan saya coba ganti kapasitor yang biasa yang besar. Itu sedikit penjelasannya teman-teman ya. Mau saya kerjakan dulu. Kenapa tiba-tiba saya bongkar, nggak dari awal, karena yang punya pun bawaannya sudah dibuka, tapi hanya belum semuanya karena nggak ngerti. Oke teman-teman, akan saya coba ini dulu ya, jumper pakai kapasitor yang biasa. Nah, saya akan coba pakai ganti kapasitor bekas power supply ini ya. Ini 400 volt, 2 kok nilai dari sini sih kalian 220 NF ya. Ini nantinya nggak saya cabut, akan saya coba jumper aja pakai kapasitor ini ya. Maaf penjelasannya sedikit panjang.
karena semalam sudah saya coba cek-cek telusurinya. Kalau memang salah ya mungkin akan saya coba perbaikin lagi, coba cek lagi. Oke, saya lanjut tahap selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali ya untuk pemasangan kapasitornya. Dan saya di sini akan coba paralel aja ya, gunakan kapasitor ini ya, pengganti IC SMD ini. Yang diganti sekali lagi ini C409 teman-teman ya, tepat di belakangnya potensio echo, di belakangnya echo. Untuk penyambungnya sendiri letaknya teman-teman ya, ini letak penyambungannya, solderannya ini ya, ini sama ini. Oke, ini sama ini nanti disambung pakai kapasitor ini ya. Langsung aja tanpa basa-basi, tanpa kelamaan ngocehnya saya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, terima kasih banyak. Ini sudah siapkan kabel. Oke ya, kanan kiri disolder semua. Tunggu saya coba paskan tempatnya ini ya. Oke, sip. Untuk penyolderan ataupun pemasangan apapun serapi mungkin ya. Kemudian satu lagi, oke, satunya di posisi sini ya. Ya, mudah-mudahan sekali kerja langsung beres, nggak ada trouble yang lain teman-teman. Ini soalnya setelah ini saya akan coba kata pemiliknya pasang Bluetooth sekalian. Jadinya nanti akan saya coba custom, saya tambahkan Bluetoothnya, ngambil tegangan 5 volt dari USB. Oke, ini saya sambung dulu. Nggak kelihatan ya, sorry, tak kameranya tak jauhin dikit kan, tak terlalu dekat. Saya hanya gunakan kamera standar, yang penting bisa dipakai buat konten teman-teman. Nah ya, oke, gini aja ya. Nah yang ini sambung ke sini ya, satunya. Oke, penyambungan selesai. Kemudian langsung saya coba tes ya bagian colokan micnya. Aduh, ini ya, coba tinggiin lagi ini ya. Oke, cukup lah. Sisi kameranya harus yang tepat. Oke, sudah main jelas ya. Ini kan saya coba colokan dulu. Saya pakai jack ini ya. Sini colokin dulu. Kemudian saya coba tes. Ini colokannya. Oke, sudah nyala ya. Tapi belum mau. Oh, mungkin volume mic-nya
kurang keras. Oke, kan coba putar dulu. Mana? Oke, dengar ya suaranya. Wow. Oke ya, jos, berarti sudah fungsi kembali ya. Oke teman-teman, berarti berhasil ya ini pemasangannya. Tinggal saya coba rapikan. Setelah ini akan saya coba pasang IC Bluetooth, mau coba pasang Bluetooth receivernya. Permintaan orangnya seperti itu ya. Untuk pemasangan peletakannya sekali lagi mau saya tunjukkan dulu ya. Tuh. Oke, untuk lebih jelasnya itu ya, sorry gambarnya kok memang kurang jelas. Ini saya coba sebaik mungkin ya. Ini ujung kapasitornya sama bagian sini ya, hitam ini. Ada dioda jener. Seperti ini ya pemasangannya, nanti tinggal dirapikan. Kemudian akan saya coba pasang IC Bluetooth, oke. IC Bluetooth receiver Bluetooth, sorry. Oh iya teman-teman, sebelum saya mau saya rapikan, saya lupa belum saya pasang tombol ini. Ini membuat echo ya. Yang aslinya ya, yang tombol echo ini dipindahkan ke untuk volume mic. Nah, yang rusak diganti yang baru ini, tapi nggak sama persis ya. Dua-duanya sama tapi tombolnya ini beda. Tapi fungsinya sama aja. Nah, tinggal di edit aja, ini di custom. Oke, akan mau saya coba pasang dulu. Sorry kameranya. Oke, ruangannya nggak ada kata rapi. Oke, kan saya coba pasang dulu ya. Ini potensionya entah ukuran berapa, saya kurang paham. Yang jelas bisa dipasang ya. Oke. Perbedaannya hanya pada bagian konektornya aja. Konektor tombolnya warna hitam. Ini mana sih? Nggak masuk. Sebentar teman-teman, kok agak susah. Pada bolongannya udah. Oh, mencong satunya. Panjang daerahnya rupanya kurang lebar. Nah, dibuka dulu semua lebar. Terkendala di timahnya yang masih gumpal. Ya, udah kepasang. Ini beda ya kelihatannya. Sorry, ini nggak bisa saya tarik karena kabelnya pendek. Ini kelihatannya bedanya ya. Hitam ini lebih panjang besar, ini pendek. Hanya itu. Kok yang lainnya sih sama. Kalau potensio yang untuk speaker aktif yang satunya itu stereo pemono, itu ada ukuran 100K ataupun 50 20 ya. Kok ini nggak ada tadi, saya lupa juga nanya ukuran berapa. Oke, dirasa cukup. Oke lah, gini aja ya. Nanti akan saya coba rapikan, kemudian cara pemasangan receiver Bluetooth ya. Oke teman-teman, ini mau saya lanjutkan lagi teman-teman ya. Ini modul lagi. Ini speaker aktifnya sudah saya hidupin ya. Itu ya. Ini saya hidupin. Dan sekarang saya mau coba pasang Bluetooth receivernya. Ini masih pasang Bluetooth receivernya ya. Nah, tentunya ini perlu tegangan 5 volt. Saya ngambil tegangan 5 voltnya dari USB. Nah, kita cari plusnya ya. Cari 5 voltnya di sebelah mana.
Oke, ya. Tentunya lihat, oh salah, sorry, lupa saya ini. Kita ke proof yang ke 20 ya, karena kita hanya pengukuran 5 volt ke 20. Tadi saya pengaturan dioda. Oke, ujung sama ujung ya, min plusnya. Oke, kelihatan ya, 5 volt berarti kita bisa pakai buat pasang konverter bluetoothnya ya, yang plus sebelah kiri saya matikan dulu. Oke, sekarang saya coba solder. Ini untuk pemasangan receiver bluetoothnya ya, dia ini soalnya pesanan orangnya seperti itu. Ini solder dulu ujung sama ujung. Nah, yang plusnya sebelah ini, sebelah kiri saya, dan yang ini udah saya ikat ya, yang plus ini yang saya ikat ini. Nah, saya tali ini plus, jadi biar nggak ketuker. Kita ambil tegangan 5 volt dari USB biar aman teman-teman ya, nggak merusak ke modul. Oke, setelah penyambungan selesai, kemudian saya langsung mau ini LR ya. Ini kabel yang panjang, ini kabel LR. Ini untuk output suaranya masuk ke mainboard speaker aktif ya. Saya langsung ambilkan aja ke LR ini. Bagian sini ada untuk inputnya, tentunya ini output untuk MP3, dan inputnya kita cari di modulnya. Oke, coba saya cari dulu ya. Oke teman-teman, setelah saya coba cari, LR nya letakin di sini ya. Ini untuk input masuk receiver bluetooth, itu masuk ke sini. Oke, akan saya coba sambung ke sini dulu, ujung sama ujung. Ada 3 pin cuman, karena tengah ini ground. Oke, selesai. Kemudian saya pasang kabel ini ya, ini LR nya. Coba saya lihat dulu, ini pun ada LR nya. Mana ya, sorry kalau gambarnya kurang jelas. Saya coba pakai senter, kelihatan nggak ya? Intinya ini ya. Sorry gambarnya kurang bagus. Intinya kabel 2 ini LR nya ya, sesuaikan aja LR DR ya. Oke, akan saya coba langsung pasang. Oke, sama satunya sini. Sip. Oke, akan saya coba tes. Ini untuk perakitan modul receivernya sudah selesai. Sekarang mau saya coba tes dulu. Ini ada on off nya ya, bukan yang receiver biasa. Ini bekas handset saya pasang. Nanti ada tombol, saya akan coba pasang tombol buat ngidipinnya nanti. Oke, saya coba tes dulu, yang penting hidup. Oke, akan saya coba tekan tombolnya ya. Power on. Oke, hidup ya. Akan saya coba sambungan ke HP.
nampaknya belum mau. Akan saya coba lagi. Saya coba matikan, hidupkan lagi di mode refresh. Connected. Mau saya coba refresh dulu. Kok mati? Bentar, ada kesalahan. Power off. Oh, sebentar teman-teman, mungkin ada kesalahan ini penyolderan, tapi enggak juga ya, pas kok sesuai. Mungkin saya megangnya salah kabel. Akan saya coba tes lagi ya. Teman-teman bisa coba pakai receiver yang Power on. model yang lain ya, bukan handset. Connected. Kalau saya bekas handset ini udah connect. Kemudian akan saya coba tes. Coba dengar lagu. Oke, selesai pemasangan. Kita lanjutin lagi ya. Ini pemasangan kapasitor SMD-nya intak jumper. Gini ya. Sorry udah tak lem, lumayan tak patah nih, tak buat kencang. Tak posisiin sebelah sini. Dan ini alhamdulillah udah bisa buat karaokean ya. Kemudian pemasangan Bluetooth receiver. Saya di sini nggak menggunakan Bluetooth receiver yang biasa ya teman-teman ya. Ini saya pakai Bluetooth buat bekas handset teman-teman ya. Jadinya ada indikator baterainya nantinya. Dan ini masih ada colokan casan. Karena apa? Saya gunakan tadi yang sebelumnya sempat beli tapi gampang error. Tapi akhirnya saya beli saya pakai yang kanibaran aja bekasnya. Saya pakai handset, saya hubungkan ke sini sama aja. Kemudian ini buat inputnya input 5 volt. Saya ambil dari sini. Colokan USB ini 5 volt ya, masuk ke handset. Ini masuk ke Bluetooth, kemudian ya biasa LR-nya saya sambungkan ke input ke mainboard mesinnya. Mohon maaf saya hanya sedikit menjelaskan karena waktu pengerjaannya lumayan lama. Nanti juga saya akan tunjukkan bagian belakang ya. Kemudian ini untuk kan dari handset itu pastinya ada on off-nya ya. Nah, untuk on off-nya saya gunakan ini teman-teman. Saya gunakan tombol ini ya. Ini bukan cetekannya, ini kayak sekitar switch, ditekan dia nyala, kemudian dia lepas putus ya, hanya sebagai saklarnya di sinilah intinya ya. Setelah itu untuk penyambungan mic, kabel micnya ya, ini saya jumper menggunakan kabel tambahan 3 pin. Ini tariknya ke belakang sini teman-teman. Ini udah tak baut nih. Tak buka dulu. Nah, untuk colokannya, bautnya saya taruh yang belakang. Saya coba lepas dulu ya. Oke. Nah, ini sudah saya kerjakan, tinggal merakit aja karena pengerjaannya juga lumayan ruwet. Ini tadinya mau saya pindah ke sini, tapi keadaan saya sebongkar dalamnya, nggak taunya ini belakangnya masih ada mesinnya lagi, jadi nggak mungkin bisa dipasang colokan ini karena entar nantinya nongol.
tuh ya. Nah, maka saya bor, saya pindahkan ke sini sama saja. Tuh ya. Sebenarnya bagus di sini, tapi karena nggak bisa ya mau gimana lagi. Kemudian untuk kabel-kabelnya, instalasinya biasa ya seperti salon-salon pada umumnya. Ini karena nongol banget ini ya. Saya pindah ke sini aja. Nah kemudian sini saya kira ini bolong, biasa nggak ngertinya dalamnya masih ada modul, masih ada mesinnya ya, seperti ini ya penampaknya. Ini akan saya coba rapikan kembali, mau saya coba isolasi lagi. Oke itu tuh teman-teman ya. Ini buat ini instalasi yang saya rubah cuman yang ini, yang lainnya masih bawaan semua, hanya satu ini yang saya rubah. Oke, untuk perakitan akan saya coba selesaikan, nanti hasilnya akan saya tunjukkan aja ya, soalnya bakal memakan waktu yang lama. Oke teman-teman, setelah saya rakit ya, mix saya taruh sini colokannya belakang, kemudian untuk potensio ini saya ganti. Untuk echo-nya ya, echo-nya saya ganti, nggak sama karena beda bagian apa atasnya hitamnya, tapi fungsinya sama. Kemudian colokan untuk mic saya pindah ke belakang, ini penggantinya on off untuk bluetooth. Oke, langsung saya coba saja. Oke, ini volumenya tak besarin sekalian ya, biarin dengar suara bluetoothnya. Oke, tekan Power on. oke, dengar ya, Connected. udah connect. Dan nih sudah connect di HP saya. Itu ada lambang baterainya ini, karena pakai handset, pakai bluetooth handset ya, bukan bluetooth yang receiver biasa. Oke, saya akan coba tes dulu. Ini saya kecilin dulu volume biar gak gede-gede banget. Oke. Oke, suaranya sudah oke, udah jos, sudah beres. Kecilin. Kemudian saya akan coba tes untuk mic-nya ya. Ini mic saya udah rusak, cuman saya colokin aja, colokin ya, colokan mic-nya. Kemudian saya coba ini besarkan. Mantap ya, fungsi. Echo-nya saya putar. Oke, jos ya. Oke teman-teman, itu dia dari saya. Mohon maaf nggak saya kasih tahu cara penyolderan dan perakitan karena makan waktu yang pasti cukup lama teman-teman ya. Ini pun saya kerjanya 2 hari dan banyak yang di custom. Mohon maaf kalau misalkan gambarnya kurang jelas dan kata-kata saya yang mungkin salah ataupun belepotan. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Umpama ada yang apa ya, ada yang ditanyain atau apa, komen aja di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.